Shalom bagi kita semua. Shalom. Salam pujian yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita percaya kita yang mengikuti doa pujian pada pagi hari ini, kita sama-sama merindukan kesembuhan, merindukan mujizat Tuhan yang dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang sungguh-sungguh memuji menyembah nama Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, segala syukur Bapa, segala pujian hanya bagi Tuhan, sebab Engkau yang sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kalian Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memaukan kami dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang diberkati Bapa. Sehingga pada pagi hari ini kami mau datang memuji menyembah Engkau, mengumumkan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini kami percaya kami senantiasa Bapa merindukan Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Bapa dari awal sampai akhirnya biarlah kiranya Engkau campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita katakan satu pujian yang berkata, seperti wanita mengurapi.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Kau ajaib bagi kami, Kau luar biasa bagi kami Tuhan. Lakukan perkara besar bagi kami, pulihkan kami Tuhan, sembuhkan kami, kuatkan, teguhkan kami, kuasa mujizat-Mu turun atas kami. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Kau agung, Kau mulia, Kaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kembali kami datang kepadamu dalam ibadah sahabat mujizat. Kami percaya Tuhan ada hadir di tengah-tengah kami, melakukan perbuatan-perbuatan yang perkasa, yang ajaib, yang luar biasa, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebentar kami akan menerima firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berfirmanlah bagi kami. Kami telah siap mendengarkan-Mu. Urapan yang baru turun atas kami semua. Roh Kudus bekerja buat kami. Firman-Mu menjadi kekuatan, Firman-Mu menjadi kesembuhan, Firman-Mu menjadi memberkati kami Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, sahabat mujizat dimanapun kita berada, luar biasa kita punya Tuhan. Dia selalu ada bersama dengan kita. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-28. Silakan salah satu mahasiswa untuk membacakannya. Mazmur 119 ayat yang ke-28. Mazmur 119 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi. Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ya, baik, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang tegas sama Tuhan, memang dunia ini tempat berduka. Ya, tempat berduka. Tidak ada dalam satu ayat Alkitab pun menyatakan bahwa dunia ini tempat kebahagiaan, tempat aman, tempat nyaman. Tidak. Dunia ini tempat kita berduka. Kita bisa menangis karena ada yang kita menghadapi duka. Ya, mungkin itu kita kehilangan seseorang, kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan saudara dan lain sebagainya. Atau mungkin juga kita kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, kehilangan berbagai macam hal kita bisa kehilangan. Itulah dunia, inilah tempatnya. Dan kita bisa menangis. Mungkin ada orang yang tak bisa makan, tak bisa tidur, dan lain sebagainya. Nah saudara, saya mau beritahu dengan kita, kalau kita sampai terus, bukan berarti nggak boleh menangis, sampai terus menangis karena duka cita dunia ini, sampai terus kita lupa makan, nggak bisa tidur karena duka cita dunia ini kan merupakan kesalahan bagi kita. Tidak akan pernah menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Paling tidak kita bisa sakit. Itu masalah yang akan datang. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saat kita menghadapi duka, betul kita mungkin menangis, tapi jangan lupa, ya, jangan lupa, masih ada jawaban, masih ada tersimpan kekuatan-kekuatan yang luar biasa, yaitu pada firman Allah.
Coba dibaca ulang sekali lagi. Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman. Nah, saudara, firman Tuhan itu datang kepada kita, dan itu sudah terjadi pada perjalanan kehidupan, katakanlah para nabi, orang-orang saleh yang ditulis dalam Alkitab. Ya, bagaimana umpamanya Ayub tadi sempat disinggung dalam ibadah sahabat pagi. Ayub mengalami masalah, persoalan yang begitu luar biasa. Lalu kita lihat bagaimana Ayub teguh hatinya, kuat hatinya. Nah, ini firman yang menguatkan kita, sehingga kita bisa keluar dari berbagai macam persoalan. Karena apa, saudara? Semua persoalanmu, semua duka cita yang kau hadapi, jawabannya ada pada firman Allah yang menguatkan, meneguhkan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagaimana sikap kita saat kita menghadapi duka cita itu, saat kita menghadapi masalah, persoalan, pergumulan yang berat itu yang menjadi penting, bagaimana sikap kita. Nah, kalau kita punya sikap seperti apa yang kita oleh firman Tuhan, teguhkanlah aku dengan firman. Artinya pemazmur sadar bahwa kekuatan peneguhan itu cuma ada pada firman Allah. Kenapa? Karena firman itu adalah Allah. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau diteguhkan oleh Tuhan dengan firman, datang saja sama firman. Alkitab berkata, marilah kepadaku hai kau yang berat dan letih lesu, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Saat kau berduka, saat kau punya masalah, saat kau punya kesulitan, saat orang-orang yang kau cintai, yang kau kasihi sedang jatuh dalam sakit, mungkin dokter bilang sudah tidak ada harapan, mungkin perusahaanmu berkata kita dipecat dan lain sebagainya, ada yang menjolimi kita, tapi saat kita mau datang sama Tuhan, Tuhan bilang apa? Kita nggak perlu saudara seperti orang dunia menghadapi ini. Kehilangan seseorang, mereka bisa nggak makan, bisa nggak minum, bisa macam-macam. Kehilangan pekerjaan, bisa putus asa, kecewa. Loh, kenapa? Dunia ini kan gudangnya masalah. Dunia ini kan gudangnya kekecewaan. Kenapa kita harus ikuti arus dunia? Maka oleh karena itu, kalau kita menghadapi persoalan semacam itu, kita datang sama Tuhan sebagai firman Allah yang hidup, yang berkata, marilah kepadaku hai engkau yang berberat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jaminan kelegaan, jaminan kemenangan, jaminan kekuatan cuma ada pada Tuhan melalui firman. Cuma seringkali Bapak Ibu Saudara kita malas baca firman. Seringkali kita mungkin percumalah baca firman. Kata siapa? Firman itu kekuatan Allah. Alkitab berkata Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau kau bersandar pada Injil dan engkau terus bergantung sama Injil, maka kau akan selamat. Itu kata firman Allah. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Orang jauh dari Injil, mereka akan beda cara menghadapi duka cita dunia, menghadapi kesusahan dunia, menghadapi kesulitan dunia. Mereka beda. Dari orang yang ada dalam Tuhan, orang yang ada serius untuk ada memegang firman sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan itu, mereka beda cara menghadapi persoalan dalam dunia ini. Mereka akan datang sama Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu hanya dalam Tuhan ada kemenangan, hanya dalam Tuhan ada keteguhan dan kekuatan saudara. Kenapa saudara lari dari situ? Sudah jelas firman Tuhan berkata, marilah kepadaku hai engkau yang berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita lihat kenapa kita harus baca firman Tuhan itu, karena dia akan berikan kelegaan kepada kita. Yang kedua, firman Tuhan itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan itu berikan kekuatan. Coba salah satu baca dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Haleluya. Jadi firman itu adalah kekuatan bagi kita. Saat kita baca, saat kita punya masalah, aduh lemah, kerjaan juga gak mampu,
karena banyak tekanan, dulu juga udah gak betah, banyak masalah, makan juga udah gak nafsu semuanya. Saudara, baca firman, kau temukan ayat semacam ini, kau imani, disitulah kekuatan Allah yang dikerahkan dalam kehidupanmu, sehingga tiba-tiba tanpa kau sadar, kau nafsu makan, tanpa kau sadar, kau mungkin jadi cerah lagi. Kenapa? Karena kekuatan firman. Tadi kau berpikir, aduh gimana nih ya. Kau baca firman yang berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Wah, luar biasa. Ditambah lagi, tekanannya banyak sekali, luar biasa. Pencobaan-pencobaan yang kau hadapi itu biasa, tidak melampaui kekuatan. Saat kau dicobai, aku Tuhan, kata kita, datang untuk memberikan jalan keluar kepada. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang bikin susah bukan dunia, yang bikin susah kita yang ikut dunia. Kalau kita ikut arusnya Allah, nggak ada yang susah. Saat kita punya masalah datang sama Tuhan, diberi kekuatan. Saat kita punya pencobaan yang sulit kita bisa selesaikan, Dia berikan jalan keluar. Dari mana kita temukan ini? Dari firman. Oleh karena itu Mazmur berkata, teguhkanlah aku dengan firman. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sahabat mujizat dimanapun berada, mari suka firman. Dalam firmanlah kekuatan itu ada tadi. Yang ketiga, firmanlah jawaban dari segala kebutuhan kita. Firman adalah jawaban dari segala kebutuhan kita. Dia adalah jalan untuk mencukupi seluruh persoalan hidup kita. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 19. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Allahku akan memenuhi segala keperluan. Jadi saat kau mungkin listrik sudah tidak ada membayarnya, mungkin uang sekolah sudah sulit, pernah kami alami itu waktu sudah makan gak ada di rumah, meja makan sudah kosong semua, dan mungkin kita sedang ada dalam kondisi membayar ini dan itu sulit, saudara. Nah saudara, kalau saudara hanya berpikir ini nanti ini dari mana, ini dari mana, ini dari mana, ini dari mana, saudara stres. Hati-hati, ada penyakit S3. Apakah penyakit S3 itu stres, stroke, selesai? Karena kita terlalu memikirkan, oh ini gimana, ini gimana. Alkitab bilang bahwa Allahku mencukupi segala keperluan. Aku perlu apa? Serahkan sama Tuhan. Ini seringkali kan masalahnya, kita perlu apa? Kita ngomong sama orang yang kita tahu dia terbatas. Enggak dia jawab, enggak dia tolong, kita bilang pelit banget sih lo. Ini kan masalah sudah. Jadi kalau kau punya persoalan, datang sama alamat yang tepat. Siapakah alamat yang tepat itu? Yesus Kristus. Tidak ada lagi alamat yang paling bagus selain daripada Kristus Yesus melalui firman. Datang saja sama firman. Allahku akan mencukupi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ini yang harus perlu kita lakukan, Bapak. Saya sampai hari ini dari tahun 97, berarti 26 tahun dalam penggembiraan. Banyak kesulitan, banyak kesukaran, tapi saya belajar datang sama Tuhan. Saya datang sama firman Allah yang hidup, yang merupakan jaminan segala keperluan. Jadi kalau baca semacam ini, saat kita dalam masa kita nggak punya apa-apa, wah kita lega kembali. Kita terima kasih Tuhan. Dan ini kita bisa pulang-pulang dalam hidup kita. Ketika Tuhan, aku datang sama Engkau hari ini, aku percaya Kau akan berikan aku kelegaan. Aku percaya Kau kekuatan yang memberikan aku kemampuan menghadapi semua masalah. Allahku pasti mencukupi segala keperluan. Dalam hal apapun Tuhan akan mencukupi. Dan saya yakin sudah, kita kan cuma bisa mengerjakan tanam padi, kita cuma bisa tanam pisang, tapi kita tidak bisa membuat tanaman itu
bertumbuh dan berbuah. Itu adalah merupakan hak otoritas Allah. Artinya apa saudara? Saat kita sudah datang kepada Tuhan, Dia adalah kekuatan kita dan sebagainya, kita juga harus melakukan bagian kita. Contohkanlah, kita tanam padi, kita tanam jagung, kita dagang di pasar dan lain sebagainya. Nah di situ kita lihat, tanpa kita sadar, dagangan kita kok tiba-tiba naik, kok padi kita tiba-tiba bagus, lebih daripada yang lain. Oh tiba-tiba jagung kita lebih daripada yang lain. Kenapa? Memang itu jawabannya. Karena kita datang sama Tuhan, Dia buka jalan pelan-pelan bagi kita. Sampai Alkitab berkata, apa yang tak pernah kupikirkan, apa yang tidak pernah terlintas di hati, itu yang Tuhan sediakan bagi. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kapan disediakan Tuhan? Saat kau cari Tuhan, saat kau datang sama firman, saat kau menyadari firman Allah adalah merupakan kekuatan Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Di dalam sahabat mujizat ini, saya mau sarankan kepada Bapak Saudara, yang pertama datang dunia ini adalah dunia kesedihan, dunia penderitaan, dunia duka cita. Tapi bukan berarti kita sendiri. Immanuel, Allah menyertai kita. Dalam penyertaan Allah Dia kasih firman. Firman yang menjadi jawaban dalam kelegaan kita, dalam kekuatan kita, dalam kecukupan kita. Firman menjadi jawaban. Kalau kau datang sama firman, kau akan melihat kuasa mujizat Allah akan menyertai dari hari ke hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Dia adalah Tuhan yang dahsyat bagi kita. Mari semua kita datang kepada Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari semua buka suara menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib. Ajaib Tuhan. Ajaib. Ajaib. Ajaib Tuhan. Ajaib. Ajaib. Oh haleluya. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Sebab Kau Tuhan yang ajaib bagi kami. Sebab Tuhan yang luar biasa bagi kami. Haleluya. Haleluya. Yang Kau sediakan yang hari kami ada penderitaan, ada kedukaan, ada kesakitan, ada kelemahan. Jangkau kami dengan kuasa firman-Mu. Jangkau kami dengan kuasa firman-Mu. Firman yang melegakan kami, menguatkan, memberikan cuntuhan bagi kami. Haleluya. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, 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 ajaib. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Saat ini mungkin ada yang penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit jantung, dimanapun kau berada. Haleluya, datang sama firman, kau pasti disembuhkan, kau pasti dilakukan perkara masalah dalam hidupmu. Haleluya. Penyakit kanker hari ini sembuh, sembuh. Penyakit tumor, penyakit paru-paru, jantung sembuh, sembuh, sembuh. Dia sembuh bagi kau, sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib, ajaib. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh,
Semua yang menderita sakit penyakit, dimanapun engkau berada dalam mengikuti live stream ini, sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Haleluya. Tuhan, kan mereka yang punya masalah dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis, oh Tuhan tolong bantu mereka, buka jalan bagi mereka ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan, nyatakan keajaiban, nyatakan keluar biasamu ya Tuhan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kau ajaib bagi kami Tuhan, kau luar biasa, kau dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka. Tuhan topang mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Tuhan. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, penolong kekasih jiwa bagi kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Orang dapat kita karena bukan atau kira-kira sokira doda, hokora dikina takar daba. Di dalam nama Yesus sembuh, sembuh pulih, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, nyata kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah terima mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, melindungi keluar masuk besok sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Baik, puji Tuhan sahabat mujizat dimanapun kita berada, maju terus dan tetap semangat. Jangan pernah kecewa, jangan pernah khawatir. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.